Dalam rasa syukur yang mendalam, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kardinal Julius, Bapak Nuncio, Bapak Ketua KWI beserta para Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, Ibu dan Bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak sekalian, para sahabat, lembaga-lembaga pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta dalam bidang pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, atas doa, dukungan, dan apapun yang telah ikut membentuk pribadi saya selama peziarahan hidup saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup kita termasuk hidup saya dapat kita baca dengan kacamata sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat, kalau kita mendengarkan suara batin kita, sebenarnya adalah pertanyaan kita juga. Pertanyaan mendasar, pertanyaan eksistensial hidup kita masing-masing. Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Bukankah itu pertanyaan eksistensial untuk kita semua? Jawaban yang diberikan oleh ahli Taurat itu setelah Yesus bertanya balik kepadanya juga sangat kreatif. Ia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita sudah hafal dengan jawaban itu. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat kitab suci, jawaban itu adalah suatu revolusi di dalam kehidupan beriman. Kalau kita baca ayat-ayat itu, jawaban tadi berasal dari dua kitab yang berbeda. Yang pertama dari kitab Ulangan, dan yang bagian kedua dari kitab Imamat. Kedua-duanya semula tidak berhubungan satu sama lain. Mencintai Allah adalah satu hal, mencintai sesama adalah lain hal. Tidak ada hubungannya. Ahli kitab itu menggabungkan kedua perintah itu menjadi satu. Suatu revolusi sekali lagi di dalam keyakinan iman, atau menurut istilah teknis di dalam perkembangan teologi. Pertanyaan ahli Taurat yang selanjutnya, siapakah sesamaku itu, memberi kesempatan kepada Yesus untuk mengembangkan pengajarannya dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kalau diringkas, perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati mesti diwujudkan di dalam kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama mesti diwujudkan di dalam gerakan-gerakan yang nyata. Dan gerakan-gerakan itu mesti bersumber pada hati, segenap hati, dan didorong oleh kompetensi etis yang namanya kemudian disebut compassion,
bela rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau saya renung-renungkan, Tuhan menuntun saya di jalan ini, di dalam garis perenungan ini. Pada tahun 1987, sudah lama, saya menerjemahkan suatu buku yang berjudul Compassion, tahun 1987. Pada waktu buku itu saya terjemahkan, kata bela rasa belum biasa dipakai. Setelah mencari-cari kemungkinan yang macam-macam, akhirnya judul buku dalam bahasa Indonesia adalah Sehati Seperasaan. Tanpa saya sadari, makna kata itu berinkubasi sangat lama di dalam diri saya. Dan sesudah beberapa lama, sekian lama berinkubasi di dalam diri saya, salah satu buahnya adalah logo Keuskupan Agung Jakarta dengan tulisan Gembala yang baik dan murah hati. Murah hati menerjemahkan kata yang sama, compassion, yang mulai dipakai pada tahun 2012. Bagian yang pertama, Gembala yang baik, diletakkan sebagai dasar Keuskupan Agung Jakarta oleh Bapak Kardinal Julius. Saya menambahkan dengan kata murah hati sesuai dengan jalan, semangat yang entah bagaimana ditanamkan Tuhan di dalam diri saya. Lambang itu mendorong Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2014 aksi puasa pembangunan dengan semboyan semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Dan atas persetujuan Bapak Uskup Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, semboyan inilah yang dipakai ketika Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia pada tahun yang lalu. Temanya sama. Di dalam bahasa Inggris tentu saja, faith, fraternity, and compassion. Sebelumnya, dalam surat pribadi Paus Fransiskus yang saya terima, beliau menegaskan lagi pentingnya compassion itu. Saya kutip sebagian dari surat yang saya terima. Ketika saya mengingat Anda, satu kata muncul di dalam diri saya, maksudnya Paus Fransiskus, yaitu compassion. Semoga Anda terus bertumbuh dalam bela rasa yang akan membuat Anda mengikuti Yesus Kristus lebih dekat lagi. Bela rasa untuk saudari-saudara yang menjadi korban dan dijadikan budak oleh berbagai macam kejahatan yang mengharapkan sentuhan kasih dari semua orang yang percaya kepada Tuhan. Semoga Keuskupan Agung Jakarta pada khususnya dan Gereja Katolik di Indonesia pada umumnya, apapun tema pastoral tahunan yang diangkatnya, terus menjadikan bela rasa sebagai rohnya. Semoga kompetensi etis ini mendorong kita semua untuk terus berusaha mencari jalan-jalan baru mewujudkannya untuk gereja dan untuk tanah air. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat, bimbingan dan tuntunan yang kita perlukan bagi Gereja Katolik di Indonesia untuk terus meniti jalan bela rasa itu. Tuhan memberkati.
Bapak Kardinal Ignatius yang terkasih, siang ini yang penuh dengan perayaan dan syukur kepada Tuhan, secara singkat saya hendak menyampaikan ucapan selamat dari dalam hati saya kepada Anda, saudara terkasih dan gembala gereja lokal di Jakarta yang luhur ini. Karena itu, atas nama Bapa Suci Paus Leo ke-14, saya hendak menyampaikan 3 ungkapan yang ada di dalam hati kita semua. Pertama, terima kasih Bapak Kardinal. Terima kasih atas pelayanan Anda yang murah hati bagi gereja. Terima kasih atas kepercayaan yang dalam setiap situasi telah Anda berikan kepada kami semua, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Terima kasih terutama atas cara Anda hadir di tengah-tengah kami, pastinya sebagai uskup, pemimpin, dan otoritas di dalam gereja yang selalu rendah hati, lemah lembut, suka menolong dengan kesederhanaan yang menjadi teladan bagi kita semua. Kedua, kami berharap semoga Anda terus melanjutkan pelayanan Anda, melayani Tuhan dan umat yang dipercayakan kepada Anda, menabur benih iman, harapan, dan kasih sebagai gembala gereja dan sebagai pemimpin yang dihormati dan dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ketiga, terakhir, kami akan mendoakan Anda dan memohon agar Anda juga terus mendoakan kami. Kardinal Uskup Agung Ignatius yang terkasih, teruslah melangkah maju. Kami semua berdoa agar Bapak Kardinal berumur panjang dan sehat selalu. Amin. Amin. Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Bapak Kardinal Julius Darmojo, Nuncio Apostolik, Monsinyur Piero Piopo, para Bapak Uskup, para imam, para biarawan-biarawati, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas rahmat yang kita terima melalui perjumpaan dan kebersamaan dengan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Injil hari ini luar biasa ketika kita bersyukur atas ulang tahun yang ke-75 yang terjadi pada 9 Juli kita rayakan hari ini tentang orang Samaria yang baik hati yang tadi diuraikan oleh Bapak Kardinal dalam homilinya. Pernah ada yang bertanya kepada saya, menurut Bapak Uskup, Bapak Kardinal itu siapa? Saya jawab, Bapak Uskup, Bapak Kardinal itu adalah orang sedayu yang baik hati. Kalau kita melihat ada lukisan The Good Samaritan karya Van Gogh, mungkin baik juga pada suatu hari
ada lukisan The Good Sedayu. Kita bersyukur masih mengalami euforia dan sukacita kunjungan Sri Paus Fransiskus dengan tema iman, persaudaraan, dan bela rasa. Tema itu dicetuskan oleh Bapak Kardinal tahun 2020. Yang kemudian kita alami merupakan ungkapan kehidupan Sri Paus Fransiskus. Yang sebenarnya adalah perjalanan hidup, karya, keyakinan dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo sendiri. Maka beliau selalu mengatakan bagaimana kita makin dekat dengan Tuhan agar kita dapat bersaudara, membangun persaudaraan sejati hingga tergeraklah hati kita untuk berbela rasa, berbelas kasih kepada sesama kita. Ada pepatah, peribahasa dalam bahasa Indonesia, mungkin saudara-saudari tahu, yang bisa diterapkan kepada Bapak Kardinal pada usia 75 tahun ini. Tua-tua apa? Tua-tua apa? Masa tua-tua keladi makin tua makin menjadi-jadi? Saudara-saudari ini keterlaluan. Masa makin tua makin aneh-aneh? Tidak. Tua-tua buah kelapa makin tua makin berminyak. Dalam usia 75 tahun ini, Bapak Kardinal, kita saksikan dan kita alami hidup rohaninya, spiritualnya makin mendalam, karya pastoralnya makin luas sebagai gembala Uskup Keuskupan Agung Jakarta dan Uskup Keuskupan di lingkungan TNI Polri. Dalam usia 70 lebih ini pun beliau masih kita dengar ada di puncak Gunung Papua, ada di pedalaman pulau-pulau Maluku, ada dimanapun melakukan karya-karya. Itulah tua-tua buah kelapa makin tua makin berminyak. Hidup spiritual, hidup pastoral, hidup kultural dan hidup sosialnya makin mendalam. Maka Bapak Kardinal Ignatius Suharyo bersama dengan Bapak Kardinal Julius Darmoatmojo, Bapak Nunsio dan para uskup Indonesia dan kita semua mengucapkan banyak terima kasih atas jasa, cinta, dan bela rasa. Bukan hanya untuk Gereja Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Keuskupan Agung Semarang, tetapi juga untuk Gereja Indonesia, untuk kita semua. Selamat ulang tahun, semoga sehat, kuat, penuh berkat, selalu bersuka cita. Dan kita tahu mengapa Bapak Kardinal makin sepuh, makin matang, karena selalu bergema dalam hati, budi, yang mendorong energinya selalu serviens domino cum omni humilitate. Aku melayani dengan rendah hati. Mari kita melayani Tuhan, mencintai dan melayani Tuhan dengan rendah hati agar kita bisa berbela rasa. Kalau kita sudah peduli, kalau kita sudah berbela rasa, ajakan Keuskupan Agung Jakarta melalui ardasnya kepedulian lebih, bela rasa lebih kepada yang lemah dan yang miskin. Karena dengan demikian hanya dengan rendah hati kita bisa berbela rasa. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Nuncio, terima kasih Monsinyur Anton. Dimohon para umat bisa kembali duduk. Mohon para umat bisa kembali duduk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ke-75 Bapak Kardinal. Sehat selalu, bahagia selalu, penuh berkat melimpah dalam karya kasih menggembalakan kami semua. Terima kasih menjadi gembala yang baik dan murah hati bagi kami semua. Happy birthday! Kami mengundang kuria, para kuria untuk naik ke atas altar. Happy birthday!
untuk bergabung, para Bapak Uskup untuk bergabung. Dan nanti akan berfoto bersama dan meniup lilin, menyaksikan sudah meniup lilin. Ada satu lilin lagi dari kue yang paling besar. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Terima kasih Bapak Kardinal. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Inilah persembahan dari para umat, yaitu sebuah kue yang menandakan tahun suci, tahun jubileum 2025, Porta dengan Porta Sancta, dan juga disertai dampingan Bunda Maria, Bunda segala suku, yang dahulu di 2018 diluncurkan dan merupakan ide dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo untuk mempersatukan kita semua dan mewakili